Assalamualaikum, kita sudah tiba di Mat Insan Cendekia, Serpong. Persiapan segmen motivasi Ivan Islamic Fund bersama generasi OSIS dan juga beberapa sekolah di Man IC Serpong. Assalamualaikum, kita sudah tiba di Mat Insan Cendekia, Serpong. Persiapan untuk segmen motivasi Ivan Islamic Fund bersama Man IC Serpong. Assalamualaikum, kita sudah tiba di Man Insan Cendekia, Serpong. Persiapan segmen motivasi untuk ratusan peserta di segmen hari ini. Terima kasih untuk OSIS dan generasi Mat Insan Cendekia Serpong. Berkah untuk kita semua. Assalamualaikum. You menjawabnya dengan smile face. Dan yang kedua, menjawabnya dengan smile voice. Sebete-bete Anda di siang hari ini, selapar-lapar kau hari ini nak, sehaus-haus kau hari ini, hilangkan semua energi negatif itu. Yang muncul adalah smile face, smile voice. Islam itu indah dengan senyuman generasi hebat hari ini. Are you ready? Belum. Are you ready? Luar biasa. Muncul enak kalau dilihatnya senyum-senyum. Kalau tak senyum, aku khawatirnya banyak yang mengeningkan cipta. Dan baca doa bismikallahumma ahil bismika amun ya. Oke, nama saya Happy Chandra. Ini surprise loh nak. Panitia Ivan 2024 ini itu komunikasi dengan kita tanggal 11 Desember 2023 tahun lalu. Dikomunikasikan ke tim di Istana Bogor. Jadi 24 Maret udah di lock sejak sekian bulan lamanya. Panitia merimain terus setiap bulannya. Alhamdulillah dengan izin Allah. Luar biasa panitia Ivan 2024. Tepuk tangan buat panitia. Jadi ketika banyak yang meminta tanggal 24, mereka harus duduk standby karena kami akan fokus bersamamu hari ini. Saya asli Tasikmalaya, baru selesai event di Jambi dan Tanah Bandung. Setelah ini kita akan merapat kembali ke zona Istana Bogor dan pasti bertanya-tanya, hey teman-teman, ternyata generasi Aliyah, generasi MAN, generasi MTS, generasi pesantren itu bisa hiasi langit negeri ini. Apa buktinya? Ketika orang mengatakan pesantren hanya identik dengan kitab kuning, ketika orang mengatakan pesantren hanya identik dengan tilawah, terbukti people, ternyata saya adalah Al-Fakir Happy Chandra yang terlahir dari Tasikmalaya Selatan. Kami berkiprah sebagai MC kenegaraan. Pasti kalian semua pernah mendengar di acara G20 di Bali atau KTT ASEAN. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 78 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia menuju panggung kehormatan. Hadirin dimohon berdiri. Pernah dengar suara itu? Itu namanya apa nak? Apa? Ya itu. Ada yang bilang master of ceremony, ada yang bilang voice over. Karena kami berkiprah sebagai voice over, mengisi suara di beberapa televisi nasional, dan salah satunya kita mengisi suara di salah satu channel TV nasional. You still remember, walaupun saya di IC hari ini di Serpong, tapi setiap 15 menit muncul suara kami di sini, people. Pasti kalian semua pernah mendengar di TV One. Oh wait. Oke, pasti kalian pernah mendengar di TV One ada channel dan muncul suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar pertama di TV One. Memang beda, TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Pak Cucu, spill deh. Wajah-wajah keren-keren, cantik-cantik, ganteng-gantengnya nih, bisa diambil gambarnya. Hei teman-teman, pasti ada yang bertanya, Pak Happy tugasnya apa lagi? Kami berkiprah di TV One. Nanti sore ada acara di Damai Indonesiaku bersama Ustaz Zaki Mirza, Syekh Ahmad Al-Misri. Semua itu diadakan di Damai Indonesiaku. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu?
Semakin terbuka mata Anda dan mengatakan, oh ini makhluknya yang bicara. Bukan makhluknya yang bicara, itu namanya voice over. Say together, namanya apa? Katanya Ivan itu hari ini pun kita bergabung dengan satu channel di Trans TV setiap malam. Pasti you pernah mendengar ada satu karakter vokal dan muncul di acara seperti ini, dan you pasti pernah mendengar ada voice like this. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Nah, taur saat samsak habis sholat subuh, you disuguhkan satu acara di Trans 7, dan ini acaranya. Bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hasanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Nah, dengar suara itu? Itu namanya voice over Ivan 2024, namanya. And the last, ternyata generasi Islam bisa hiasi langit negeri ini dengan karakter vokal yang dianugerahkan dengan suara film. Biasanya ibu-ibu yang suka nonton film ini, ibu-ibu guru biasanya ya. Tapi kebanyakan juga banyak yang nggak nonton. Film apa Pak Happy? Kita ngisi suara film di Antv, di filmnya Mahabharata dan Jodha. Hei Ivan, mau dengar suaranya? Kalian semua pasti pernah mendengar karakter vokal di Antv dan muncul suara seperti ini. Lagi nunggu ya? Sebentar. Ini puasa, brother. Napas dulu saya. Anda pasti pernah mendengar ada karakter ketika Bisma melawan sang guru Parasurama. Dan you pasti pernah mendengar ada suara, muncul suara santri mengisi suara film, dan ini suaranya. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan garam. Pernah dengar suara itu? Putri, apakah sehari-hari Anda ngomongnya kayak gitu? Di situ saya istighfar, kawan. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Nanti ketakutan kasirnya ya. Jadi itu hanya di profesi ketika kami manggung. Ternyata dari sini kita bisa menyimpulkan kenapa event ini diadakan setiap tahun di pertengahan Ramadan pula saat ini. Karena ternyata kami menyimpulkan, kami roadshow dari titik Sabang sampai titik bisa merasakan hari ini suasana Ramadan di siang hari. Anda duduk dengan tegap, sortan mata Anda ke depan, didampingi Bapak Ibu guru yang sudah mengosongkan gelasnya untuk siap kita isi sama-sama. Terbukti karakter kita dibuktikan di situ. Setiap karakter pelajar anwa wa ashkal, beragam dan berbeda-beda. Apa buktinya? Ternyata setiap lembaga, setiap siswa yang kami tatap setiap acara itu tajam pada bidangnya masing-masing. Event adalah ajang untuk menguji sejauh mana kreativitasmu, people, dan you diasah skillmu, keterampilanmu. Dan you hari ini di saat Ramadan datang, tak peduli apapun yang terjadi, Ivan tetap mempesona walaupun di tengah pandemi. Ivan tetap mempesona walaupun di tengah Ramadan. Karena apa? Kita buktikan hari ini. Santi Putra, tebak nak ini gambar apa dan teriakan kak? 1, 2, katakan apa? Mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit hanya untuk mengangkat tangan selama 2 jam. Dari tangan-tangan itu akan nampak karaktermu, anak-anakku.
Ivan 2024 mengasah sejauh mana karakter kita yang udah dianugerahkan oleh Rabb Azza wa Jalla. Buktikan hari ini tanpa datang ke kampus UI, berbayar pula mahal 750.000 per 15 menit. Cukup lakukan di sini tapi fokus. Yuk angkat kedua tangannya nanti dalam hitungan 3 mundur seperti mereka. Karena yang mengangkat kedua tangan hari ini adalah generasi Ivan yang semangat, dia sehat. Dia juga cerdas, terampil dan ceria. Siap ya teman-teman, kita mulai dalam hitungan 3. Bavera Istana Bogor standby di multimedia. Silakan diambil gambar tangan-tangan mereka hari ini, dimulai dari sekarang. Angkat kedua tangannya Bimo. Amazing, I like it. Dahsyat. Ambil Pak Cucu gambarnya. Ivan ambil gambarnya, keren banget ini. Yang mengangkat kedua tangan hari ini berarti anak-anaknya semangat, sehat, cerdas, terampil, ceria. Kalau ngangkat tangannya setengah-setengah berarti kesehatannya setengah-setengah. Luar biasa. Puasanya setengah-setengah. Siap ya? Ketika saya bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tutup, tanganmu langsung tutup. Dimulai dari sekarang. Buka, tutup, amazing. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Mulai. Banyak di antara kau yang matanya melihat ke depan tapi otaknya kejemuran. Mulai. Tutup. 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 Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Buka. Wait. Ada yang buka tutup. Otak kanannya yang lemah. Ada di antara itu menciptakan limbik kanannya yang kuat, ada limbik kirinya yang lemah. Dari sini terbukti, anak-anak UI mereka berani berbondong-bondong datang dari setiap penjuru kota. Mereka melakukan segmen berikutnya after zuhur. Apa yang mereka lakukan? Namanya adalah applause hypnotic. Tadi, you buka tutup. Ada salah, gak ada yang tahu kalau kau salah. Tapi segmen ini pasti berbeda. Kita buktikan ya. Coba dong teman-teman, didampingi Bapak Ibu guru. Walaupun di siang hari, tapi saya yakin Anda akan kompak. Buktikan tangannya mau tepuk tangan kayak gini teman-teman. Jangan dulu ke materi. Siap ya Kak? Jangan sampai gagal ya Kak ya. Kita mulai. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Ivan adalah 1 kali. Selamat pagi. Masih ragu-ragu ya? Selamat pagi. Masih ragu-ragu. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. You masih aman kan? Karena ketika saya mengatakan selamat malam, gak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubro besar-besaran kawan. Yang salah maju ke depan ya nak ya. Yang salah maju ke depan ya. Tadi buka tutup. Kalau ada yang salah nggak ada yang tahu bunda. Buka tutup ada yang salah nggak ada yang tahu. Tapi ini jangan sampai yang lain diam dia tepuk tangan sendiri ya. Tenang brother, tenang. Dia lagi baca doa. Siap ya. Bavera Istana Bogor standby. Ivan 2024 dimulai dari sekarang. Selamat pagi. Selamat siang. Yang tepuk tangannya pelan-pelan berarti semangatnya pelan-pelan. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Pasti Anda lagi menunggu malamnya, betul? You fokus banget sama astagfirullahaladzim, kapan malamnya. Selamat pagi, selamat malam. Izin Pak, izin. Kita dulu kan. Ternyata orangnya ada di samping kita Bapak.
Kami cari jauh-jauh tentang orang samping kita. Kita coba dia maju ke depan. Tepuk tangan buat kita hari ini. Pasti dia mengatakan, Pak Happy Chandra, maaf, sebenarnya yang lain juga banyak yang salah tadi. Iya, saya juga lihat yang di belakang. Ada di belakang yang ketika saya bilang selamat malam, tangannya hampir nempel. Nggak jadi gua, nggak jadi gua, nggak jadi gua, katanya. Angkat mikrofon, lihat ke depan. Cepat Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ana assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya. Kena hipno. Angkat lagi mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Bagus. Dari mana? Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan. Lihat ke depan di kamera Kak. Assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Silakan perkenalkan dengan cara seperti itu. Assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Suaranya belum powerful. Assalamualaikum. Saya Bagus Muhammad Abdurrahman dari Jakarta Selatan. Keren. Sejujurnya ya, Bapak Ibu guru yang kami hormati, sejujurnya ya, kalau dia nggak kuat banget mentalnya, ada anak jurusan komunikasi semester akhir, dia maju ke depan, terjadilah gempa. Setelah itu apa dia bilang? Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Karena apa? Karena dia gugup. Kita coba lagi ya. Sini nak. Pegang mikrofonnya. Kelas berapa Kak? Kelas 10. Kelas 10. Apa pesanmu untuk seluruh teman-teman Ivan hari ini? Silakan. Pesan kepada semua. Tetap semangat, pantang menyerah, dan selalu jangan pernah jatuh. Kau semua harus bangkit. Luar biasa. Bentar, belum selesai. Dalam segmen bicara, Ivan itu kan ajang untuk kreativitas, betul kan? Dia harus fantastis saat berkreatif dan fantastis saat bicara. Generasi hari ini dirindukan bicaranya ada qaulan layyinan, kata-kata yang lembut, qaulan tsaqila, kata-kata yang berbobot, wa qaulan karima, kata-kata yang mulia. Closing nah. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Bagus Muhammad Abdurrahman, sampai jumpa. Keren. Siap. Bagus adalah orang ke-165 di bulan Maret yang mendapatkan reward dari Istana Bogor dan juga Chandra Production Management yang sudah perform maju ke depan hari ini. Tepuk tangan buat yang sudah tampil hari ini. Para guru, orang tua, mereka sinergi walaupun mereka dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik. Percaya atau tidak wahai Solomon people yang hari itu hadir di sini, mereka adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Man insan cedeknya Serpong, indah tempatnya, mempesona gedung-gedungnya. Tapi lihat di sana people, itu adalah kelas mereka wahai ayah bunda bapak ibu guru. Itu adalah guru-gurunya dan itu adalah anak-anak muridnya. Ketika kami datang ke sana, mereka mengatakan, Pak Chandra, jangan sampai semangatmu surut gara-gara melihat kami seperti ini. Yang biasanya kau memberikan motivasi di gedung yang mewah, tapi kau sekarang memberi motivasi di tempat yang sederhana. Mereka dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik. Setelah sholat tarawih, apa yang terjadi Bible? Kami melihat dengan mata kepala kami sendiri. Setelah memberikan motivasi, mereka ada yang teriak di depan kami, Pak Chandra, kami diserang wabah bertahun-tahun lamanya. Pak Happy, kami diserang wabah bertahun-tahun lamanya. Kami dikatakan negara termiskin bukan karena COVID-19. Kami dikatakan negara termiskin bukan karena corona, Mr. Chandra. Kami diserang wabah bertahun-tahun, sanawat. Kami gak bisa merasakan indahnya bersekolah. Kami gak merasakan indahnya Islam seperti di negara lain. Tapi kami tetap pantang semangat. Di situ semangat muncul. Gara-gara apa people? Apa gara-gara COVID? No. Mereka mengatakan COVID-19 that easy for us.
Mereka diserang wabah, dikatakan negara termiskin adalah gara-gara ada sebuah pohon yang besar ini, Bible. Kalau Anda melihat pohon ini besar. Pohon ini tumbuh mengakar sampai ke titik bawah. Seluruh warga Solomon ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Warga Solomon ingin menghancurkan ini pohon, tapi mereka tak punya alat digital cutting. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Setelah sholat tarawih di pertengahan Ramadan, mereka menghancurkan pohon ini bukan dengan alat, bukan dengan digital cutting, tapi mereka menghancurkan pohon ini dengan teriakan yang powerful, people. Apa yang mereka teriakan di tengah-tengah puasa mereka? Setelah sholat tarawih, yang muslimnya itu hanya 3%. Sisanya adalah 97% adalah non-muslim. Yang 3% itu mereka berdiri paling depan. Dan mereka berteriak di depan pohon ini. Sambil mengatakan apa? Indah banget bunda doanya. Apa doanya? Ya Rabbana, innaka khairul mustaka. Hanya kepadamu kami mengadu ya Allah. Innaka khairul musta'an. Hanya kepadamu kami minta tolong ya Allah. Anta sami, engkau tidak tuli ya Allah. Wa anta basir, dan engkau tidak buta. Kami yakin dengan teriakan ini pohon ini akan tumbang dan hancur. Anda tahu apa yang terjadi? Hanya dengan teriakan orang-orang Solomon, hanya dengan teriakan orang-orang yang 3% muslim, dengan izin Allah, pohon ini tumbang dan hancur. Mereka menghancurkan pohon bukan dengan alat, bukan dengan gergaji, tapi dengan keyakinan dia kepada Rabb-Nya. Mereka yakin kalau Allah sami, Allah tidak tuli, Allah basir, Allah tidak buta. Pohon itu tumbang itu. Kenapa saya share ini di depan Anda semua, wahai Bapak Ibu guru dan siswa-siswi yang kami bangga? Yuk teman-teman, kenapa orang Solomon dikatakan orang-orang yang berkarakter walaupun dikatakan negara termiskin? Karena mereka belajar. You bertanya belajar apa Pak Happy? Bukan belajar tafsir, bukan belajar Al-Quran. Mereka jauh dari mushaf Al-Quran karena mereka tak punya Al-Quran. Apa yang mereka pelajari? Ini yang paling penting. Ini yang dicemburui oleh orang-orang di luar sana yang ingin belajar selain ini, Bible. Orang-orang Solomon, mereka belajar mengoreksi diri sendiri selama berada di Solomon. Mereka belajar mengoreksi diri sendiri karena mengoreksi orang lain tidak butuh belajar. Saya ulangi ya. Hei generasi Ivan, ingin menjadi insan yang berkarakter for your future. Wahai para guru yang kami bangga, ingin menjadi orang yang hebat dibanggakan orang-orang sekelilingnya. Dikatakan you are my love teacher. Anda adalah orang tua yang kami bangga. Karena apa? Orang tua itu dia selalu belajar mengoreksi dirinya. Karena dia tahu mengoreksi orang lain tidak butuh belajar. Setuju? Banyak orang yang gagal di pesantren, gagal di kampus, gagal di sekolah, gagal di kepengurusan OSIS. Gara-gara apa? Sering dia mengoreksi orang lain, tapi dia jarang mengoreksi dirinya sendiri. Hey people, orang Solomon, dia dikatakan negara termiskin karena dia tetap punya prinsip yang dahsyat. Apa itu? Selama dia di Solomon, dia punya quote yang kedua. Dia selalu mengiringi proses tanpa harus protes. Generasi Ivan saatnya menikmati proses tanpa banyak protes. Saya ulangi ya, nak ya. Hei generasi Ivan, biar lebih berkarakter hidup kita, Bible. Al-Baqarah 183, ujung kalimatnya adalah la'allakum tattaqun. Tattaqun artinya adalah berkarakter. Imtisal awamirillah artinya adalah berkarakter. Ijtinab nawahi artinya adalah berkarakter. Berkarakter dia yang menikmati proses selama hidupnya tanpa harus protes. Dan yang ketiga, kenapa Ivan 2024 ini hadir hari ini? Satu frame bersama kami. Kami bedah dari nama itu. Ternyata Bible, generasi hari ini kita ingin menyelami samudra masa depan dengan cara apa, Bible? Hey, saatnya kita untuk belajar pintar merasa, bukan merasa pintar. Saya ulangi ya. Kalau kita ingin menjadi sukses, nafi lil ummah, bermanfaat untuk orang banyak, kita harus pintar merasa, bukan merasa. Dia pintar merasa. Kutiba alaikumus siyam, karena dia siamnya itu pintar merasa, bukan merasa pintar puasa.
Paham tuh? Maka dari segmen ini saatnya kita mengatakan satu narasi. Yasir, pegang mikrofonnya. Dari sekolah mana? Darul Quran. Darul Quran mana? Darul Quran Mulia. Oh, hampir lupa sekolah kamu kawan. Darul Quran mana? Darul Quran Mulia. Oh, Gunung Sindur ya? Saya tahu sering lewat. Mudah-mudahan kedepannya nanti kita ketemu di sana ya. Sampaikan kawan-kawan kami di sana, banyak di sana dari Gontor. Darul Quran Mulia, saatnya bicara. Pegang mikrofonnya. Stand up please. Berdiri. Silakan dibaca di atas ini kah? Ramadan motivation. Puasa itu penting, bukan yang penting puasa. Ulangi kah? Ramadan motivation. Puasa itu penting, bukan yang penting puasa. Silakan duduk kembali Yasir. Kalimat yang dibaca oleh Darul Quran Mulia adalah puasa itu penting, bukan yang penting puasa. Belajar itu penting, bukan yang penting belajar. Kalau ada yang mengatakan yang penting gua belajar, pasti nggak beres dia. Mengajar itu penting Bapak Ibu guru, bukan yang penting mengajar. Berdoa itu penting, bukan yang penting berdoa. Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Fahim tuh? Maka hari ini saatnya kita munculkan. Inilah impian orang-orang saat puasa. Inilah impian orang-orang saat Ramadan datang. Inilah impian orang-orang yang ingin meraih the future. Siapa itu orang-orangnya? Saya akan munculkan gambarnya Bible. Ternyata banyak yang ingin mereka duduk bersama kita. Dan kami highlight dari tahun 2023 ada generasi-generasi hebat yang mereka selama Ramadan dia menghantamkan ayatnya dari tangan-tangan mungil mereka. Mana orang tuamu? Anak ini mengatakan apa? Pak Chandra, ketika yang lain duduk kanan kirinya orang tua, aku duduk sendiri di paling belakang Pak Chandra. Tapi ketika kau bertanya, what is your dream? Apa impianmu? Aku berani maju ke depan Pak Chandra. Aku ingin bacakan impianku yang sudah aku tulis sejak kelas 1 SD. Dia maju ke depan dan dia membacakan narasi itu. Ketika saya tanya kemana orang tuamu nak? Pak Chandra, saat orang tuaku waktu itu melahirkanku, aku tak tahu di mana wajah orang tuaku hari ini. Nenekku mengatakan keduanya sudah taado Pak Chandra. Tapi aku punya impian di pesantren yang aku hari ini sudah 3 tahun Pak Hebi. Ketika dia berbisik di bumi, dia yakin kalau langit akan mendengar. Ketika dia bersujud di pertengahan Ramadan, dia yakin kalau Allah akan mengangkat doanya dari bawah alam menuju ke arsy sebagai kado untuk orang tuanya. Apa doanya? Indah kali kawan. Anak kelas 3 SD, doanya dalam banget, min qalbin amin. Ya Allah, haramkan wajah ayahku dan ibuku dari disambar oleh api neraka, dan kuatkan buat surga dan tangis. Generasi sekolah-sekolah lain punya impian, tapi kadang-kadang impian itu hanya dilihat begitu saja tanpa dilirik. Kadang-kadang impian yang sudah ada di depan mata saat Ramadan seperti ini saja, generasi muda biasa-biasa saja menghadapinya. Terbukti kawan, ketika kami rujuk ke beberapa pesantren dari titik Sabang sampai Timika, ada ketika datang bulan Ramadan atau ketika datang di alam pesantren, atau dia sekolah di sekolahnya, dia belajarnya, dia bahagia banget selama berada belajar. You masuk Ivan harus fun dong people. You masuk ke alam Man Ice harus bahagia. Tapi yang dikhawatirkan jangan sampai selama setelah acara pesantren Ramadan like this, tapi Anda masuk yang biasa-biasa saja. Yang paling bahaya lagi, jangan sampai ada di generasi ratusan pasang matahari ini, dia termasuk generasi yang cemas. Cemas. Belajarnya cemas. Gimana you get your bright future kalau selama belajar selama itu selalu cemas? Apalagi kalau Anda berteriak lelah. Pak Happy jujur ya Pak Happy, saya lelah Pak. Astagfirullahaladzim ya Allah Pak, pelajarannya tahun ini banyak banget Pak Happy, saya lelah.
lelah. Ya Allah Pak Happy, kami dari dahulu Quran mulia Pak Happy, ya Allah capek banget di pesannya itu Pak Happy, lelah banget, lelah. Semakin kau berteriak lelah, lama-lama lilahnya yang akan hilang. Saya ulangi ya Kak ya, semakin kau berteriak lelah, lama-lama lilahnya yang akan hilang. Bukankah Imam Syafi'i pernah berkata, bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Yang dikhawatirkan apa? Dia stres selama belajar, dia stres selama berada di pesantren. Katanya Ivan bikin kita harus fun. Korteks kita harus rileks. Nafsul mutmainnah yang dirindukan. Bukankah Allah yang menyapa itu adalah menyapa untuk orang-orang yang jiwa tenangnya? Ya ayyatuhan nafsul, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Yang disapa oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang yang jiwanya tenang, bukan yang gelisah, cemas, atau yang terlalu larut dalam kelelahan. Orang yang stres, saya akan kasih hadiah buat Bu Biba. Nih, contoh orang stres. Ini dia orang. Nasiyatin kadibatin. Antum pasti hafal semuanya. Nasiyatin kadibatin. Nasiyah dalam dunia psikologi, dunia medis namanya adalah korteks. Kalau korteks sudah error, jangan harap you get your bright future. Kalau korteks sudah error, jangan harap kau bisa sukses masa depanmu, anak-anakku sayang. Karena ciri orang yang korteksnya kena, ini dia orangnya. Pertama, kenapa banyak orang yang pengen banget masuk ke PPT hari ini? Karena mereka ingin men-capture satu gambar ini, people. Orang yang gagal di pesantren, di sekolah, korteksnya error, cirinya dia akan sulit mengatur masa depan. Wahai ayah bunda, bapak ibu guru yang sudah punya buah hati, ciri anak kita kalau korteksnya sudah kena di rumah, di sekolah, dia suka murung. Yang lain bahagia, dia diam aja. Yang lain olahraga, happy, dia diam aja. Yang lain stres itu orang. Berikutnya, tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Seharusnya hari ini kumpul, dia nggak peduli. Dipanggil orang tuanya, dia nggak peduli. Dia nggak sopan dengan sesama. Dia nggak kreatif. Ivan hari ini adalah ajang untuk korteksnya tetap terjaga, biar kreativitasnya selalu muncul di setiap sekolah. Tepuk tangan buat ajang kreativitas hari ini, luar biasa. Karena kenapa? Ya, sebelum saya tutup, udah selesai ya? Mana MC? Udah selesai kan? 1 jam ya? Udah? Masih banyak sebenarnya. Ini masih semangat gak Kak? Luar biasa. Teruskan. Enak kali kau yang duduk, aku yang bicara kawannya. Masih semangat? Oke. Before I close, sampai moderatornya ngasih kode kayak gini berarti selesai ya brother ya. Oke people, segmen sebelum saya tutup, yakin Pak Chandra, Allah menggerakkan alam ini sangat indah. You melihat gambar ini indah banget dilihatnya. You melihat gambar ini sangat cantik dilihatnya. Karena apa? Allah yang menggerakkan. Seperti Allah menggerakkan doa orang-orang yang berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab. Digerakkan lagi wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Digerakkan Allah dari masa ke masa. Ramadan 30 tahun yang lalu berbeda dengan Ramadan hari ini. Allah menggerakkan sangat cepat. Nenek saya mengatakan, nah zaman nenek dulu belum ada listrik tapi anak-anak pintar ngajinya. Sekarang terang di mana-mana, di luar sana masih banyak yang belum bisa baca Al-Quran. Zaman dulu berubah. You lihat deh Kak, 10-20 tahun yang lalu raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini. Ada yang tahu nggak? Ada yang ngalamin berarti apa? Thank you Ivan. Yahoo, primadona banget pada masanya. Sekarang nggak tahu dia kemana, tertinggal, tertindas dan punah karena orang-orang sekarang sudah hijrah ke sini. 10 tahun yang lalu ketika ada orang dia pegang handphone, ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Handphone apa itu?
Ini handphone zaman jahiliyah kawan. Tak tahu dia kemana. Sekarang karena orang-orang sudah hijrah ke handphone terbarunya kan. Bukankah ini handphone yang Anda maksud? Kalau jatuh ke lantai, lantainya yang pecah. Ini saking beratnya itu handphone berada. Aktivitas, andaikan Ivan mengundang anak-anak TK, lukisannya nggak lepas dari gambar-gambar ini. Masa sudah berubah kawan. Hari ini Ivan hadir sebelum saya move kembali ke Istana Bogor. Saatnya kita hijrah wahai generasi Ivan. Saatnya kita move. Yang tadinya speednya 20 km per jam, sekarang harus 120 km per jam. Jangan sampai tertinggal. You sudah ikrar di PPT ini, saya harus move, bergerak. Apa buktinya? Bisakah saya minta di 3 menit terakhir saya tutup? Anda fokus ke satu gambar yang saya munculkan hari ini, Bibo. Karena ternyata Allah menggerakkan kita dari masa ke masa wahai generasi Ivan. Before I close this moment, bisakah Anda fokus sebentar aja, 3 menit aja, sebelum saya kembali ke Istana Bogor. Allah menggerakkan Anda sampai di aula hari ini dari masa ke masa. Dulu sebelum masuk ke zona IC, Anda bangga dengan kostum yang Anda pakai. Pernahkah Anda ingat pagi-pagi dengan kostum merah putihnya? Anda pamitan kepada orang tua Anda pagi-pagi dengan kostum SD-nya. Aku izin Bunda, aku ingin sekolah hari ini. Tasnya masih baru, masih tercium pensil barunya. Ketika saya munculkan gambar ini, pasti Anda mengatakan, Pak Chandra maaf ya Pak ya. Pak Happy Chandra maaf Pak Happy. Itu masa sudah lewat Pak Chandra. Jujur Pak Happy, hari ini saya akan menghadapi my future Pak Chandra. Impian saya hari ini Pak Happy, sebelum kau beranjak dari mat IC, saya ingin di wisuda nanti Pak Chandra. Yang di pesantren ingin wisuda, yang di sekolah pun ingin wisuda. Ini pernah terbukti di satu titik di Manado Bapak Ibu guru. Saat acara seperti ini ada teriakan, Pak Happy, impian saya ingin di wisuda nanti Pak Chandra. Saat saya MC acara wisuda hari itu, di sayap kanan saya katakan, prosesi wisuda akan segera dimulai. Tiba-tiba apa yang terjadi? Protokoler di belakang dia teriak, Mas Chandra, jangan mulai dulu Mas acaranya. Kita nunggu satu wisudawan, dia jauh dari Watampone. Kasihan dia jauh Pak Chandra, tolong jangan dimulai dulu acaranya. Kita nunggu brother sampai 1 jam 30 menit menunggu satu wisudawan yang terlambat di hari wisuda. Pasti generasi Ivan bertanya-tanya, siapa sih Pak Happy? Kok bisa-bisanya hari wisuda dia terlambat? Ini jawabannya. Kenapa dia terlambat hari wisuda? Karena habis subuh, setelah sholat di rumahnya, dia menggunakan baju toganya. Dia berkata kepada ayahnya yang tak bisa berjalan. Dia mengatakan, Pak, hari ini aku di wisuda, tapi aku mohon Bapak harus datang dan menyaksikan aku wisuda. Bapaknya bilang apa? Nah, aku tak punya uang. Yang punya impian bahagiakan orang tuanya. Bisakah hari ini melihatnya dengan hati nah? Dia punya impian memberikan kado terindah untuk orang tuanya. Ivan, tak cukup kau pinter nah, kau harus bahagiakan orang tuamu. Wahai generasi muslimah, tak cukup. Bisakah kita melihatnya dengan hati? Hari ini Anda lihat semua mata tertuju kepada orang ini. Anda lihat orang ini menggunakan baju yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa.
Saya kerja melihatnya dengan hati. Ribuan pasang mata sudah melihat tayangan ini dari titik Sabang terakhir di Timika dan juga di Malaysia, Kuala Lumpur. Semua berlinang air matanya, brother. Dan dia mengatakan, ana mustaqun bi abi wa ummi, Pak Chandra. Ada di antara mereka orang tuanya yang sudah tidak ada. Dia hanya bisa menyapa batu nisannya setelah acara. Ada di antara mereka orang tuanya ada duduk di sampingnya. Dan dia mengatakan, ibu harus sehat dan panjang umur. Banyak di antara Anda para guru yang kami bangga. Anda termasuk orang yang beruntung yang dicemburui orang-orang karena Anda didoakan oleh putra-putri Anda di sekolah. Anda lihat Bapak tadi, pecinya sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Kapan itu terjadi Pak Happy? 2018, brother. Tayangan itu kami bawa ke Aceh. Ditonton oleh 1.500 peserta di kampus UIN arah dari Aceh. Semua berlinang air matanya. Mereka mengatakan, Pak Happy Chandra, I have a dream. Aku punya impian yang sama. Saat itu kami hadir di Aceh. Dia punya impian yang sama di kampus UIN arah dari Aceh. Ketika kami bicara seperti ini, tiba-tiba Allah menggerakkan satu orang putri kelahiran Lok Sumawe. Dia duduk paling tengah. Dia mengatakan, Pak Chandra, sedih hati kami Pak Chandra. Aku dari Aceh Pak Chandra. Aku melihat tayangan video barusan, kami calon wisudawan-wisudawati yang akan wisuda minggu depan Pak Happy Chandra. I have a dream. Kami punya impian. Yang berteriak itu namanya adalah Rina Maharani. Dia anak Lok Sumawe yang punya impian minggu depan akan diwisuda. Melihat tayangan video barusan, dia ingin memeluk orang tuanya di hari wisuda. Dia mempunyai impian Pak Happy, nanti ketika disebut namaku, maka aku akan peluk orang tuaku. Tapi ternyata ungkapan penyair itu indah. Tajri riyah bima la nastahi sufun. Nah, angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Tiba-tiba Rina Maharani jelang menuju ke kampus, sudah indah menggunakan toga cantiknya. Tiba-tiba dia sakit 2 jam sebelum menuju kampus. Toga sudah dia pakai dan Allah memanggilnya. Dia meninggal dunia 2 jam sebelum menuju ke kampus. Dia tak bisa merasakan indahnya pakai toga. Dia tak bisa merasakan indahnya dipanggil menuju panggung wisuda. Di hari wisuda dia tak merasakan bagaimana pelukan dengan orang-orang yang dia cinta. Aceh, salah satu bukti yang kami zoom hari itu bulan Februari 2019 ketika disebut nama almarhumah Rina Harami. Siapa yang digerakkan oleh Allah hari ini? Yang digerakkan oleh Allah adalah seorang ayah yang baru selesai menguburkan putrinya itu. Dia lari menuju ke aula dan dia minta izin untuk naik ke atas panggung. Sambil mengatakan apa? Dia mengatakan, Pak Chandra, izinkan aku naik ke atas panggung. Aku adalah ayah dari almarhumah. Walaupun putriku sudah tertancap di atas batu nisan, aku sengaja Pak Happy lari dari kuburan pemakaman hanya ingin menunggu putriku di panggung di acara ini. Bisakah sebelum kita tutup semuanya berdiri Biba? Thank you. Amazing, I like it. Semuanya fokus dan kita berikan tepuk tangan untuk segmen IFAN 2024 hari ini. Terima kasih panitia. Dan saatnya kita munculkan takbir kembali. Relax people, angkat tangan kanannya. Kepalkan tangannya IFAN. Tunjukkan takbirmu untuk negeri ini. Takbir. Takbir. Ana Al-Fakir Happy Chandra, salam cinta untuk Anda semuanya. Sampaikan salam hormat kami untuk keluarga besar sekolah pesantren Anda masing-masing. Barakallahu fikum wa as'adanallahu fid darain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali.